Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya, manusia ini di atas fitrah salimah, fitrah yang suci nan bersih. Dalam Ar-Rum 30, Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah jadikan manusia berada di atasnya. Dari bentuk fitrah, termasuk dari fitratallah allati fataran nas 'alaiha, mencintai al-haq, mencari dan menginginkan al-haq. Itu fitrah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wal qalb khuliqa bihubbil haq wa yuriduhu wa yatlubuh. Qalbu Allah ciptakan mencintai al-haq, menginginkan al-haq, dan mencarinya. Bahkan begitu dapat, itu yang akan dia ambil, karena dia memang inginkan itu yang dia cari. Dan al-haq itu bukan sekedar fitrah. Kata Syekhul Islam juga, ahabbu ilaiha wa ajallu fiha. Fitrah juga, al-haq itu menjadi paling dicintai dan paling agung di atas segala-galanya, melebihi yang lainnya. Fitrah. Wa aladzu indaha minal batil alladzi la haqiqata lah. Fitrah juga, al-haq itu lebih dia nikmati, lebih lezat daripada batil. Fitrah manusia asalnya, kalau masih suci, dia nggak akan senang dengan batil. Dia akan muak, tidak menginginkan yang batil itu. Dalam surat Thaha 50, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami Allah yang memberikan segala sesuatu ciptaannya dan membimbingnya, memberinya hidayah. Itu sudah ada di jiwa manusia pada fitrahnya, cinta al-haq. Membenci dan tidak menyenangi kebatilan. Ya, sebagai contoh kedzaliman, batil. Siapa orang suka kedzaliman? Melihat
Orang lain dizolimi kemudian dia senang. Alhamdulillah dia dizolimi. Nggak ada orang begitu. Orang nggak akan senang. Apalagi pada dirinya dizolimi orang. Adil itu dicintai karena hak. Senang. Dan itu yang dicari. Diinginkan oleh mereka. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ithim ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa dia bergejolak dalam dirimu, kamu enggak tenang dengannya, kamu enggak nyaman, gemuruh di sini. Plus kamu tidak ingin orang lain tahu, malu, karena memang itu bukan fitrah. Orang malu kalau sampai didengar, diketahui orang melakukan ini dan itu yang batil. Tapi kalau itu hak, orang gak akan malu. Mau diketahui oleh banyak orang pun. Kamu jalan ke masjid, siapa malu? Gak ada orang malu. Dia bangga, dia senang, taat kepada Robnya. Tapi coba orang ke tempat apalah maksiat, naudzubillah, dia malu. Makanya sembunyi-sembunyi berusaha, tidak ada yang tahu, di malam hari, di tempat yang sepi. Walhasil dia gak ingin orang lain tahu, karena dibenci. Dari situ seorang hamba wajib menjaga fitrah ini agar tidak bergeser, fitrahnya tidak rusak, teracuni dan ternodai, sehingga berubah dari fitrahnya. Dinul haq, agama ini yang hak, seperti Sa'di rahimahullah sebutkan, dia adalah ma'rifatus shawab wal amal bis shawab, mengenal, mengetahui yang benar dan mengamalkannya. Ma'rifatul haq wal amal bil haq fi kulli syai'. Kamu ketahui itu hak, kamu amalkan itu hak dalam segala sesuatu, dalam segala urusan. Al-haq karenanya dia wadih, gamblang, jelas, tidak samar, gak mungkin samar bagi orang. Makanya tidak perlu dipaksa. Jelas kebenarannya, seperti yang Allah sebutkan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Orang maksa karena itu batil. Kamu lihat yang ada di dunia ini, dari sekian banyak ideologi, dari sekian banyak keyakinan,
Yang batil selalu dengan paksaan. Dipaksa orang, dijajah untuk menerima itu. Komunisme dan semisalnya, kan orang dipaksa. Islam wadih, jelas, nyata kebenarannya. Nggak perlu dipaksa, orang juga tahu itu yang benar. Kata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, fa inna 'alal haqqi nuran. Di atas hak itu ada cahayanya. Al-haq itu punya cahaya, terang benderang sekali, gamblang. Gak perlu orang untuk maksa melihat yang mana sih. Itu ketika sesuatu yang kecil, kabur, gelap, mungkin seperti itu. Tapi yang begitu besar, nyata, tidak membutuhkan semua itu. Kita ingat kisah Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Ma'ruf dulunya Yahudi. Begitu bertemu dengan Rasul SAW, kata Abdullah bin Salam, lamma qadiman nabi injafalan nas alaih fakuntu fiman injafal. Begitu Rasul datang ke Madinah, berita kan tentunya sudah tersebar, Muhammad akan masuk Madinah, Muhammad akan sallallahu alaihi wasallam. Orang pada berlarian, pada menjauh. Bahaya ini ajaran baru, agama sesat ini. Ya seperti yang mereka katakan, penyihir, penyair, orang gila. Nah, kata Abdullah, aku termasuk saat itu kemakan isu tadi, belum tahu kebenarannya, lari dan menjauh. Falamma tabayyantu wajhahu, begitu aku temui, aku lihat langsung, ini yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah. Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku tahu sudah langsung, enggak mungkin wajah seperti ini kadzdzab. Kelihatan cahaya ada. Jangankan itu din, jangankan itu akidah dan iman, urusan dunia saja, kamu anak kamu gampangnya, entah masalah ngambil uang atau apa misalnya, yang satu jujur, yang satu nakal, memang ngambil. Beda, kamu lihat pada wajahnya kelihatan sudah. Walaupun dia ngaku bukan saya yang melakukan, bukan aku yang ngambil bi, dari wajahnya kamu kelihatan sudah. Kadzab ini. Yang satu jujur, bukan aku bi, aku nggak ngambil, dari wajahnya kelihatan, nggak bisa disembunyikan. Orang seperti ini nggak mungkin dusta, kata Abdullah bin Salam. Kelihatan dari wajahnya. Laisa biwajhin kadzab. Fakana awwalu syai' sami'tuh yaqul, pertama aku dengar, lebih-lebih lagi, yang pertama aku dengar dari beliau, yang beliau sampaikan dari ajarannya, afsus salam, sebarkan salam, at'imut ta'am, beri makan, berbagi, silul arham, jaga, sambung silaturahmimu, sallu
wan nas niyam, salatlah malam saat orang pada tidur, tadkhulul jannah bisalam, dengan itu kamu akan masuk surga dengan selamat. Masa kadzab seperti ini? Kadzab enggak akan seperti ini ucapannya. Tutur katanya enggak akan seperti ini. Sopan, akhlak, santun, penuh hikmah, penuh ilmu. Masa penyair gila seperti ini? Masa kadzab seperti ini? Enggak ada penyihir seperti ini. Tahu ngerti Abdullah bin Salam. Tentu di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya memberi hidayah pada yang Allah kehendaki, menyesatkan juga yang Allah kehendaki, dengan ditegakkannya hujjah kepada mereka, li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rusul, agar orang tidak punya udzur lagi akan berhujjah di depan Allah nantinya. Oh, kami enggak tahu ya Allah, Engkau enggak mengingatkan, Engkau enggak sampaikan ke kami, supaya enggak ada yang berkata begitu. Hujjah-hujjah telah disampaikan kepada mereka. Kitab suci diturunkan, para rasul diutus oleh Allah. Orang kalau subhanallah Allah beri taufik, hidayah padanya, dia terlihat pada wajahnya seperti Abdullah bin Salam katakan. Walaupun mungkin, maaf, orangnya mungkin berkulit hitam sekali kulitnya, tapi bersih pada wajahnya, terlihat cahaya itu ada, kebenaran padanya. Tapi kalau sudah orang itu batil, sesat, dia menyimpang, walaupun dia sangat putih kulitnya, gelap wajahnya, suram, kamu lihat. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, termasuk dari kenikmatan Allah terbesar kepada hambanya, dijadikan mereka tabiatnya, itu bawaan mereka, cinta keadilan, senang. Dan itu yang mereka cari, mereka inginkan. Cinta al-haq dan memprioritaskan itu di atas segala-galanya. Itu afdal ni'amillah alal abd, kata Ibnu Hazm. Kenikmatan Allah yang terafdal kepada hambanya. Syukuri. Kalau kamu sadari itu ada pada dirimu, bersyukurlah. Itu nikmatullah, bahkan afdal ni'amillah. Kamu cinta dengan hak, kamu lebih utamakan
itu dari yang lain-lainnya, syukuri, minta kepada Allah agar kamu dijaga selalu di atasnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka kesempurnaan manusia porosnya kembali kepada dua perkara. Yang pertama, mengetahui al-haq, ilmu tentang al-haq, mana yang batil dia pisahkan dari yang hak. Yang kedua, itharuhu alaih, dia prioritaskan, dia lebih utamakan al-haq dari segala-galanya yang ada. Dia tidak ingin ada sesuatu yang melebihi dan mengalahkan al-haq ini. Disitulah, kata Ibnu Qayyim, masih derajat manusia berbeda-beda di sisi Allah di dunia dan akhiratnya, karena dua ini. Yang ini ilmunya terhadap al-haq lebih banyak dan lebih mengutamakan di atas segala-galanya. Tentu beresiko, bukan sesuatu yang gak beresiko, itu perjuangan. Bukan hal yang ringan, itu berat. Kadang dengan itu resikonya kamu berhadapan dengan orang tuamu sendiri, anakmu sendiri, saudaramu, qabilahmu, sukumu, masyarakatmu. Kamu dibenci, kamu dikucilkan, kamu ditentang, kamu dikata-katai. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang manis, pahit. Sekilas terasa pahit. Si penyair mengatakan, la tahsabannal majda tamron anta akiluhu. Kamu jangan anggap kemuliaan itu seperti kurma yang kamu makan, enak, manis. Apalagi kurma muda, rutop, atau itu sugari, manis sekali. Jangan kamu anggap kemuliaan itu seperti itu, enak dimakan, lezat, manis. Lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Kamu gak akan sampai kepada kemuliaan kecuali kamu harus merasakan pahit getirnya sabir. Sabir itu jadam. Kamu pernah tahu jadam? Dia kalau di Arab ma'ruf sampai sekarang. Dia getah pohon. Wallah alam pohon apa namanya yang diambil getahnya. Dan itu terapi bagi mereka, terutama untuk problem perut. Jadam ini pahitnya minta ampun. Jangankan kamu cicipi, kamu cium aja, pahitnya masuk ke sini, saking pahitnya. Dulu Allah yarham orang tua kita, kakek-kakek generasi kakek kita dulu, masa kita masih kecil, anak itu kalau nakal, kalau apalah kelahi sama saudaranya atau apa, bukan dihajar pakai bambu atau rotan, bukan, dipegang sama mereka, diambilkan jadam itu, ditaruh di lidahnya, nangis anak.
Tapi ya itu obat, walaupun dia tersiksa, tapi bagus untuk perutnya. Wahidnya minta ampun. Alhasil penyair katakan itu bukan seperti korma, jadam, pahit. Untuk orang sampai kepada kemuliaan, semakin dia kuat dua ini, ma'rifatul haq wa itharuhu ala ghairih, ya dia semakin mulia di sisi Allah di dunia dan akhiratnya. Berkurang dua ini, ya berkuranglah, turunlah derajat dia di sisi Allah. Orang berbeda-beda ya karena dua ini. Yang satu dengan yang lain tidak sama. Dua ini porosnya, penyebabnya. Di surat Shad 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah kepada hamba-hamba kami, orang-orang mulia, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar. Al aidi, kekuatan dalam pengamalan al-haq. Kuat, serius, berjuang untuk mengamalkannya. Wal absar, basair fiddin, basirah, kuat tajam keilmuannya dalam agama. Maka dipuji oleh Allah Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihimussalam, dipuji karena kamal idrakil haq, kesempurnaan mereka mengetahui al-haq, absar, dan kamal tanfidhihi, kesempurnaan dalam pengamalannya, aidi, ulil aidi wal absar. Kembali kepada dua yang Ibnul Qayyim sebutkan tadi. Taib, itu sebagai muqaddimah. Termasuk dari sebab penting dirimu tetap istiqomah di atas al-haq adalah ketahui pula, pelajarilah segala yang merusak dan menghalangimu, menyelewengkanmu dari al-haq itu. Kamu pelajari untuk kamu waspada. Faman lam ya'rifil syarra minal khair yaga' fihi min hadzal bab. Karena orang yang tidak tahu dan tidak bisa bedakan mana yang khair, mana yang syar, dia akan terjerumus dalam syar, dalam keadaan dia menyangka dan mengira itu hak, itu khair. Karena kamu nggak tahu, nggak pelajari apa saja lawan dari al-haq ini, apa saja yang menghalangi kamu darinya, menyelewengkan kamu akan jauh dari al-haq. Itulah pintu-pintu kesesatan yang harus diwaspadai
untuk kemudian dijauhi, dibenci. Ada sekian pintu. Yang pertama adalah al-jahl, kejahilan. Diddul ilm, lawan dari ilmu. Karena semua tadi ilmu kan. Ma'rifatul haq, ilmu. Al-absar dalam ayat tadi ilmu. Berarti lawannya al-jahl, perkara yang akan menghalangi kamu dari ilmu ini. Seperti disebutkan, wadziddu yudhiru min diddihi diddu wa bi'adadiha tatamayyazul asya'u. Segala sesuatu ada lawannya. Dengan lawannya kamu akan tahu lawannya. Dengan satu dan yang lain yang berlawanan, segala sesuatu itu bisa terpisahkan. Kamu tahu sehat itu nikmatnya, enaknya kalau kamu tahu yang namanya penyakit, lawan dari kesehatan. Kamu alhamdulillah sekarang sehat, mau jalan ke sana, mau kemari, mau sepak bola, mau badminton, mau lari, mau apa, enak saja, kok kamu sehat. Kamu mau makan pedas, manis, alhamdulillah, nggak ada pantangan, sehat. Kalau kamu sudah sakit, aktivitas kamu nggak bisa. Kamu keluar sebentar demam, gigil, kamu bersin-bersin, kamu batuk-batuk, makan kamu nggak nafsu, semua makanan terasa pahit. Gak ada nikmatnya. Itu ikan bakar, itu kambing, itu semuanya gak ada enaknya. Tahu kamu nikmatnya sehat ketika kamu tahu seperti apa pahitnya sakit. Begitu yang lainnya kamu kiaskan. Bi'adadiha tatamayyazul asya'u. Tadi kenikmatan ilmu, Ibnu Hazm katakan itu kenikmatan terafdal yang Allah berikan. Maka lawannya kejahilan. Di Al-Qamar Allah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran ini untuk diingat. Adakah yang mau mengingat? Dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, gampang, sahal. Dari yang tua, yang muda, laki, wanita, Arab, non-Arab, semuanya bisa baca. Ringan. Memang Allah mudahkan. Mudah pula untuk difahami, untuk ditadaburi, diamalkan, dimudahkan oleh Allah. Karena itu sumber ilmu, sumber rujukan utama agama kita. Makanya nggak benar mereka yang katakan akan sesat orang kalau masuk ke Quran, mengambil dalil-dalil Quran karena sulit digambarkan, peliknya, rumitnya, sulitnya. Sementara maunya mereka yang mudah bagi kamu, yang gampang itu ucapan fulan wa alan, perkataan manusia. Subhanallah, itu urusan dunia akhirat, surga neraka. Omongan fulan jelas, omongan manusia mudah. Sementara perkataan Rabbul Alamin gak bisa difahami. Buat apa Quran diturunkan? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan.
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk sebab banyak dari mereka tobat dari filsafat ilmu kalam itu, seperti yang dinukilkan. Sebagian mereka berpikir, aku amat-amati ini Quran dibaca oleh segala macam orang, sahabat gak semuanya sama. Dari mereka di zaman Rasul SAW ada Badui juga, orang-orang pedalaman sana, jauh dari kota, hidupnya di tengah gurun pasir sana. Ada yang tua sekali, dengan perbedaan fuhum, dengan perbedaan pemahaman dan akal pikiran mereka, semuanya merujuk kepada Quran. Allah berikan hidayah kepada mereka, karena gak sama seperti filsafat, sulit sekali, berat sekali. Ya kalau ngikuti, anggap saja teori mereka, hanya orang-orang yang cerdas. Orang-orang awam yang ya mungkin rasio mereka dan daya fikirnya gak sekuat itu, mana bisa paham, jelimet, rumit. Tidak demikian dengan Quranul Azim. Dan hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Yang jelas-jelas halalnya, yang jelas-jelas haramnya. Maka kebatilan tidak akan laku kecuali di kalangan orang-orang jahil yang gak berilmu, orang-orang yang tidak punya kepedulian, tidak mementingkan mempelajari nusus, kaidah-kaidah ilmu, penjelasan ulama, fatwa, akwal sahabat, tabi'in. Mereka jauh dari ini semua. Laris kebatilan padanya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, penyelisihan khilaf yang terjadi pada mereka yang menyelisih al-haq itu dikarenakan qillat ma'rifatihim bima jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena minimnya pengetahuan mereka tentang ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahil. Di situ terjadi perselisihan. Baiklah kalau dia berilmu, Allah selamatkan, dijauhkan dari penyelisihan. Al-haq ini, kata Syekhul Islam juga, ya'rifuhu kullu ahad, difahami, diketahui oleh siapa saja, tidak akan tersamarkan bagi orang yang faham ilmu. Itu sama seperti beliau beri kias atau permisalan, emas murni atau tidak, bagi ahlinya yang gak akan tersamarkan. Dia puluhan tahun kerja di emas. Kamu kalau ke tukang emas, toko emas di mana saja,
Gak bisa ditipu. Ini saya jual emas murni, cincin atau gelang, padahal palsu dan campuran dengan kuningan misalnya. Jadi ketawai kamu sama dia tanpa dia cek, tanpa dia uji. Biasanya kan diuji oleh tukang emas, dia punya cairan sama batu hitam itu digosok nanti. Dia tahu kadar emas ini. Bahkan sebelum diuji pun dia sudah tahu palsu ini. Penampakannya beda, dia pegang beda. Itu keahlian dia. Dia ngerti. Orang kampung kamu tipu bisa, nggak ngerti. Ini emas murni, oh iya, kuning mengkilap, masya Allah, 24 karat ini. Tapi bagi orang yang ngerti emas, nggak bisa kamu tipu. Bahkan itu disebutkan umum, bukan hanya pada emas. Setiap bidang disiplin keilmuan yang orangnya memang lama dan menekuni itu, ahli di bidangnya. Bangunan misalnya, dia tahunan di situ. Hari-hari dia bersama bangunan. Misalnya ada tukang bikin tiang misalnya atau tembok ini nggak lurus, dia akan katakan ini nggak lurus, ini nggak simetris. Dari mana dia tahu? Belum ditimbang padahal. Kalau pakai timbangan apa tukang gitu, atau pakai air itu untuk diketahui ininya. Ya feeling dia tahu betul ketika ditimbang, betul ternyata nggak simetris, nggak lurus. Dia ahli di bidangnya. Begitu yang lainnya. Ya seperti itu kata Syekhul Islam. Tidak akan samar bagi orang yang berilmu. Itu yang banyak membuat al-haq itu tersia-siakan, hilang di tengah-tengah juhal, orang-orang jahil. Karena kejahilannya, gak ngerti dan gak paham, jahil tentang hak. Kata Syaukani rahimahullah, karenanya kecenderungan kepada yang batil, pernyataan batil, keyakinan batil, amalan batil, tidak akan cenderung condong kepadanya kecuali orang-orang jahil. Itu bukan sifat, bukan watak orang yang punya ilmu. Nggak akan yang berilmu condong dan senang kepada kebatilan itu. Makanya dalam sejarah kebedaan-kebedaan yang muncul tidaklah laku kecuali di tengah-tengah orang-orang jahil. Abdullah bin Sabah kan dakwah dia laris bukan di Madinah, karena gak laku kalau di Madinah. Banyak ulama di Madinah, orang-orang berilmu. Kalaupun sedikit orang berani munculkan ini, dilumatkan dengan sunnah,
dengan ilmu. Makanya dia nggak laku dan dia nggak berani mendakwakan itu di Madinah. Kemana? Dia ke Kufah sana, ke Irak sana, jauh dari Madinah, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, juhal, awam, dikelabui dengan syubhat. Wah, ini termakan. Banyak pengikutnya di sana, juhala, masakin. Di Madinah nggak laku dia, dan dia paham nggak akan laku kalau di Madinah. Dia cari komunitas yang bisa laku dengan laris kebedahannya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak sebab yang membuat orang itu sesat atau menghalangi orang itu sehingga tidak mau menerima al-haq. Nggak mau dengar, nggak mau terima al-haq. Banyak sebabnya. Di antara sebab-sebab itu beliau katakan al-jahl, kejahilan. Wa huwa al-ghalib ala aktsarin nufus. Ironisnya itu yang dominan pada kebanyakan orang, jahl. Orang akan terhalang dari al-haq. Fa inna man jahila syai'an 'ada wa 'ada ahlah. Orang kalau sudah menjahili sesuatu, yakni jahil tentang sesuatu, ya dia akan memusuhi sesuatu itu. Bagaimana tidak dia musuhi? Dia nggak ngerti, dan dia akan musuhi juga. Dia akan tentang juga orang-orangnya yang di atas sesuatu itu. Jahil, tak paham. Kalau saja dia mengerti, kalau saja dia berilmu, tahu bahwa itu yang menyelamatkan dia dunia akhiratnya, itu yang akan memberi kemaslahatan, keselamatan baginya dunia akhirat, dia akan cintai, dia akan rangkul, dia akan pegangi erat-erat. Tapi jahila syai'an 'ada. Orang kalau sudah nggak ngerti sesuatu, dia musuhi. Jangan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Nas'alullah al-afiyah. Kemarin saat musibah COVID ya, corona, orang yang nggak ngerti, ya akan menentang, nggak terima. Padahal itu sekedar urusan duniawi. Nggak mau, disuruh pakai masker ngelawan, disuruh jaga jarak nggak mau, dia tentang. Ya karena dia nggak ngerti bahayanya seperti apa. Padahal itu mencelakai dia, nyawa bahkan taruhannya, nggak sedikit yang mati karenanya. Tapi dokter, ahli medis dan yang mengerti paham bagaimana bahayanya ini, bagaimana. Begitulah orang, karena dia nggak ngerti, dia anggap itu menyulitkan dirinya, dia anggap itu nanti pemerintah ngatur, nggak boleh ini ditutup sini, di situ, dia lawan, dia menentang, jahil.
Itu jahil dalam perkara dunia aja seperti itu. Ada, dia akan musuhi. Jahilal haq fa'ada, dia jahil kepada al-haq, dia musuhi. Wa'ada ahlal haq, dan dia musuhi pula orang-orang yang berada di atas al-haq. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak akan kamu dapati orang kalau sudah terjatuh dalam bid'ah kecuali pasti karena kurangnya ittiba' dia kepada sunnah, baik kurang keilmuannya, ittiba' dalam perkara ilmu kurang, atau ittiba' dia kurang dalam masalah pengamalannya. Karena kurang ilmunya, jahil, kurang pengamalannya, maka terjerumuslah orang kepada lawan dari sunnah ini, bid'ah. Begitu besar pengaruh kejahilan terhadap penyimpangan seseorang, maka merusak fitrahnya yang Allah jadikan orang di atas fitrat Allah. Maka jaga diri kita dari kejahilan. Dengan apa? Ya belajarlah, berilmulah, karena hanya ilmu yang berlawanan dengan kejahilan. Kamu tahu nikmatnya ilmu ketika kamu tahu berat dan pahitnya kejahilan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan untuk sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.